untuk memperbaiki kemampuan berhitung. Saya sadar kemampuan menghitung saya perlu ditingkatkan. Karena itu, guru saya membuat kelas khusus untuk perbaikan operasi hitung dasar. Kami menggunakan Chromebook dan akun belajar untuk mengakses kuisis dan berikut langkah-langkahnya. Saya membuka Chromebook, login dengan akun belajar, dan memasukkan kode kuis yang diberikan oleh guru. Guru memberikan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Waktu menjawab sudah ditentukan, jadi saya harus cepat dan fokus. Setelah selesai, hasil kuis langsung muncul. Saya bisa tahu nilai saya dan melihat mana yang salah. Guru mengulang kuis beberapa kali dengan tingkat kesulitan bertahap sesuai target yang ditentukan. Belajar seperti ini lebih menyenangkan karena menggunakan Chromebook dan nilai keluar dengan cepat. Sekarang saya merasa kemampuan berhitung saya sudah lebih baik. Halo, nama saya Vera. Saya ingin berbagi pengalaman menggunakan Chromebook saat ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Saya tidak memiliki Chromebook di rumah, jadi kesepakatan menggunakan Chromebook di sekolah sangat berarti bagi saya. Awalnya, saya hanya mampu mengetik kurang dari 20 kata per menit. Namun, setelah beberapa kali latihan di kelas, kecepatan mengetik saya meningkat. Sekarang, rata-rata saya bisa mengetik lebih dari 40 kata per menit. Kemampuan mengetik ini saya manfaatkan untuk berbagai hal. Selain menggunakan jurnal harian di Google Docs, saya juga menggunakan keahlian ini untuk berkontribusi di situs sekolah. Misalnya, saya menuliskan komentar untuk unggahan kegiatan seperti P5, berbagi kesan, dan memberikan refleksi. Saya jadi lebih percaya diri menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan belajar dan berkomunikasi di lingkungan sekolah. Saya di sini berbagi cerita pengalaman seru belajar menggunakan Chromebook. Dengan Chromebook, saya dan teman-teman diajarkan cara membuat berbagai karya kreatif seperti poster dan animasi cerita pendek. Awalnya, saya belajar menggunakan Canva untuk membuat poster. Langkah-langkahnya cukup mudah. Saya memilih template sesuai di Canva. Saya menambahkan gambar, teks, dan elemen dekorasi sesuai kebutuhan. Saya selalu berbagi proyek saya dan teman-teman menggunakan akun belajar. Dengan begitu, kami bisa berkolaborasi langsung di Canva, memberikan komentar, dan mengedit bersama dalam satu dokumen. Proyek kelompok kami berikutnya adalah membuat animasi cerita pendek. Caranya, kami membuat cerita sederhana bersama di Canva. Setiap anggota kelompok bertugas menambahkan elemen seperti karakter, teks, dan transisi animasi. Sebelum memulai, kami memastikan semua anggota kelompok sudah diundang ke proyek menggunakan akun belajar agar semua orang bisa langsung berkontribusi. Hasil akhirnya berupa animasi pendek yang menarik dan seru untuk ditonton. Bagian yang paling menyenangkan adalah saat karya kami selesai dan disaksikan bersama-sama di kelas. Rasanya bangga melihat hasil kerja keras kami ditampilkan, apalagi jika teman-teman dan guru memberikan pujian. Belajar menggunakan Chromebook dan kamu baca lebih kreatif. Dengan Chromebook, saya diajak mencoba teknologi seperti ChatGPT dan Suno AI yang sangat membantu saya untuk belajar dan berkreasi. Menggunakan ChatGPT untuk membantu
membuat cerita, pertama saya mencoba ChatGPT. Langkah-langkahnya sederhana. Saya memberikan perintah atau pertanyaan, misalnya buat ide cerita tentang petualangan di luar angkasa. ChatGPT akan memberikan saran ide yang menarik. Saya bisa meminta revisi jika ingin menambahkan detail tertentu. Hasilnya, saya jadi punya inspirasi untuk menulis cerita sendiri. Membuat gambar dengan AI. Saya juga diajarkan membuat gambar sesuai keinginan saya. Caranya, saya mendeskripsikan apa yang saya inginkan, seperti gunung dengan langit warna ungu dan pohon-pohon berbunga. AI akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi saya. Ini sangat membantu saat saya membutuhkan ilustrasi untuk tugas sekolah. Menggunakan Suno AI untuk membuat lagu. Bagian yang paling seru adalah membuat lagu. Langkah-langkahnya, saya meminta Suno untuk membuatkan saya lirik lagu sesuai keinginan saya. Kemudian, saya sesuaikan lirik tersebut seperti sisipan bahasa asing, pemakaian kata yang berbeda, atau bahkan meminta ChatGPT untuk menyesuaikan lagi lirik sesuai keinginan saya. Sebelum saya ciptakan lagunya, saya juga diajarkan mengatur tata teks untuk memahami komposisi lagu yang cocok. Dengan langkah-langkah ini, saya merasa seperti menjadi penulis lagu dan seniman digital. Halo, nama saya Naura. Saya ingin berbagi pengalaman tentang belajar coding di sekolah. Awalnya, saya merasa coding itu sesuatu yang asing dan sulit dipahami. Namun, setelah guru mengenalkan coding melalui Google Game Coding dan Rodokodo, saya mulai paham dan bahkan menjadi tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut. Di kelas, kami menggunakan Rodokodo sebagai salah satu media belajar coding. Guru mengatur pembelajaran dengan berbagai tantangan menarik. Saya belajar konsep dasar coding seperti pengenalan gerakan, penyusunan perintah rotasi, penyusunan perintah mengambil objek, memperbaiki kode yang bermasalah, menggunakan pengulangan dan pola. Setiap tantangan memiliki tingkat kesulitan yang bertahap. Saya merasa belajar coding melalui media ini sangat menyenangkan karena berbentuk permainan, tetapi tetap menantang. Di sekolah, saya jadi semakin termotivasi untuk memahaminya lebih dalam.